Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, jadi dalam pertemuan pembelajaran paket C kali ini kita akan belajar salah satu dari materi pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, yaitu adalah hukum tajwid. Oh iya, sebelumnya gimana kabarnya semuanya teman-teman? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan. Oke teman-teman semua, jadi kita akan belajar yang namanya tajwid. Ada yang tahu kenapa kita harus belajar tajwid? Angkat tangan. Kenapa? Biar nggak salah arti. Ya betul. Terus mbak yang satunya? Ya, sama. Sama. Ya. Yang pojok tuh, pojok. Sama. Oh ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya. Kenapa kita harus belajar tajwid? Karena dalam membaca Al-Quran itu kita diperintahkan untuk membaca secara baik dan benar. Maka dari itu kita harus belajar tajwid. Oke. Jadi teman-teman semua, dalam tajwid itu kita mengenal beberapa hukum bacaan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis hukum bacaan saja. Yang pertama ada hukum bacaan nun mati. Apa? Nun mati. Nun mati. Oke. Nah, pertama adalah hukum bacaan nun mati, yaitu adalah ketika huruf nun mati atau huruf dengan harokat kasroh tanwin, fathah tanwin, dan dhammah tanwin. Nah, oke. Jadi apa saja tadi nun mati? Nah, bacaannya nun mati. Nah, kemudian di dalam bacaan hukum nun mati itu ada hukum nun mati, fathah tanwin, kasroh tanwin, misalnya ini dan dhammah tanwin. Apa saja tadi? Tanwin. Ya. Fathah tanwin. Ya. Kasroh tanwin. Dhammah tanwin. Oke, betul. Lanjut. Nah, jadi dalam pembacaan nun mati itu kita akan mengenal 5 jenis bacaan. Berapa tadi? 5. Oke, 5. Yang pertama adalah hukum bacaan izhar. Nah, hukum bacaan izhar. Hukum bacaan izhar itu artinya dibaca dengan jelas. Apa? Jelas. Nah, jadi ketika huruf nun mati bertemu dengan beberapa huruf izhar, maka kita harus membacanya dengan jelas. Terus apa saja huruf izhar? Nah, huruf izhar itu ada huruf alif, huruf ha, huruf kha, huruf ain, huruf wa, dan huruf ha. Apa saja tadi? Yang pertama Alif, ha, kha, ain, ha. betul. Nah, jadi tadi ketika huruf nun mati atau kasroh, dhammah, fathah tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka kita harus membacanya dengan jelas, tidak boleh samar. Oke? Nah, itu yang pertama, yaitu hukum bacaan nun mati berjenis izhar. Selanjutnya, jenis hukum bacaan nun mati selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Apa? Idgham bila guna. Oke. Idgham bila gunnah itu adalah hukum bacaan yang cara membacanya harus dengung. Oke, jadi kita membacanya harus dengung. Nah, lalu apa saja huruf idgham bila gunnah itu? Huruf idgham bila gunnah itu ada 2, yaitu huruf lam dan huruf ro. Apa saja tadi? Lam dan ro. Oke, betul, huruf lam dan ro. Jadi ketika huruf nun mati bertemu dengan salah satu dari huruf idgham bila gunnah, maka kita membacanya harus dengan dengung ya. Nah, kalau izhar itu jelas, kalau idgham bila gunnah itu dengung. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan
mengenal huruf bacaan idgham biguna. Apa tadi? Idgham biguna. Oke. Idgham biguna itu artinya adalah dibaca tidak dengung. Nah, jadi lawan katanya idgham bilaguna. Kalau idgham bilaguna dengung, kalau idgham biguna itu tidak dengung. Lalu apa saja huruf dari idgham biguna? Ada ya, kemudian mim, kemudian nun, dan wawu. Apa saja tadi? Ya, mim, nun, wawu. Oke, betul. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghafalkannya? Gampang ya. Kalau yang huruf idgham biguna baca saja yamnu, ya, mim, nun, wawu. Kemudian kalau idhar baca saja ahaha. Itu dihafalkan saja. Oke. Oke, kita lanjut ke jenis berikutnya. Nah, kalau tadi kita telah belajar mengenai hukum bacaan idhar, idgham biguna, dan idgham bilaguna, maka selanjutnya kita akan lanjut ke hukum bacaan yaitu ikhfa. Apa? Ikhfa. Oke. Nah, kalau hukum ikhfa itu artinya adalah dibaca dengan mim. Ya. Kemudian apa saja huruf ikhfa tadi? Nah, huruf ikhfa itu hanya ada satu, yaitu huruf ba. Jadi ketika tadi ada nun mati ketemu ba, itu harus dibaca dengan mim. Oke. Nah, kemudian yang terakhir dari jenis hukum bacaan nun mati itu ada namanya ikhfa. Nah, mungkin teman-teman di sini sering kalau dengar orang baca Al-Quran itu kadang-kadang suaranya kayak ada suara itu ya. Man kana jadi mangkana. Kemudian misalnya pokoknya bacanya jadi gitu. Nah, itu namanya ikhfa. Jadi ikhfa itu artinya ditahan. Apa? Ditahan. Betul, ditahan. Kemudian apa saja huruf ikhfa? Nah, huruf ikhfa itu banyak sekali teman-teman semua, dan nggak mungkin kita hafalkan semuanya karena pasti capek. Kemudian bagaimana cara menghafalkannya? Caranya adalah ikhfa itu semua huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf yang telah disebutkan tadi. Nah, jadi ikhfa itu semua huruf hijaiyah kecuali a, ba, ko, a, ru, ha, lam dan ro, ba dan yam, ya, nun, wawu. Itu huruf ikhfa semua. Oke. Itu untuk hukum bacaan nun mati. Sekarang kita pindah teman-teman. Kita akan belajar hukum bacaan mim mati. Nah, ada yang pernah dengar hukum bacaan mim mati? Pernah dengar? Nah, sekarang ya dengar. Ya. Oke, jadi kalau tadi hukum bacaan nun mati ada berapa? Idhar. Ya, jar, Idgham biguna. bilaguna. Ikhfa. Betul, ada Lima. 5. Jadi semua nun mati itu ada 5. Sekarang kalau kita baca mim mati itu ada 3 teman-teman semua. Ada 3 jenis. Oke. Yang pertama, hukum bacaan mim mati itu pertama ada yang namanya ikhfa syafawi. Apa? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Nah, apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi itu ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Oke, jadi misalnya huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, kemudian bagaimana membacanya? Cara membacanya adalah ditebalkan huruf mimnya. Misal mim ba'di man da'aka. Jadi mimnya tebal gitu ya teman-teman ya. Oke, apa tadi yang pertama? Ikhfa Syafawi. syafawi. Lanjut, kita akan belajar mengenai huruf idgham mimi. Ya, keren kan namanya apa? Idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mislain.
Nah, apa itu idgham mimi atau idgham mislain? Itu adalah ketika huruf mim mati bertemu dengan mim. Nah, jadi kalau ikhfa syafawi itu mim ketemu ba, kalau idgham mimi atau idgham mislain itu mim mati ketemu dengan mim. Nah, itu yang kedua. Tadi yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mimi. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga itu paling banyak hurufnya teman-teman. Itu ada izhar syafawi. Nah, huruf izhar syafawi itu sama kayak ikhfa yang di nun mati teman-teman. Jadi seluruh huruf hijaiyah kecuali wajah sama mim. betul. Jadi untuk menghafalkan izhar syafawi itu kita tidak perlu menghafalkan hurufnya karena terlalu banyak. Cukup kita hafalkan huruf di atas saja. Nanti pokoknya yang bukan ba atau mim itu pasti izhar syafawi ketika ketemu mim mati. Oke. Jadi tadi kita telah belajar nun mati yang ada 5. Juga kita lanjut belajar mim mati yang ada 3. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mad tabi'i. Oke, ada yang pernah dengar mad tabi'i? Ya. Oke, kita sekarang akan belajar mengenai mad tabi'i. Nah, jadi kalau tadi kita telah belajar nun mati, kemudian mim mati, sekarang kita belajar mad tabi'i itu cenderung lebih gampang teman-teman, mad tabi'i. Dan juga jumlahnya di Al-Quran lebih banyak daripada huruf-huruf tadi. Dan untuk menghafalkannya juga lebih simpel. Nah, kapan itu mad tabi'i? Mad tabi'i adalah ketika yang pertama harokat fathah atau bunyinya a bertemu dengan alif tak berharokat. Nah, jadi misalnya ada harokat fathah ketemu alif tak berharokat, maka kita harus membaca sebanyak 2 harokat, panjangnya 2 kali. Oke? Nah, itu. Misalnya contohnya nih ya. Contohnya adalah ketika ada bacaan zalika. Nih. Nah, ini huruf apa teman-teman? Harokatnya apa? Ini huruf alif tak. Alif yang tidak berharokat, maka dibaca panjang. Baca zalika apa? Zalika. Betul. Oke, itu yang pertama, yaitu huruf fathah ketemu dengan alif tidak tak berharokat. Kemudian yang kedua, jenis mad tabi'i yang kedua adalah ketika huruf kasroh atau bunyinya i bertemu dengan huruf ya mati. Ya, ini teman-teman. Ini harokat apa? Kasroh. Ketemu huruf Ya. mati. Itu juga dibaca 2 harokat. Oke, contohnya. Nah, contohnya sendiri kalau di kasroh itu ada misalnya bacaan fiha. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Ini huruf apa? Pak, harokatnya kasroh. Ini Mati. ya mati, jadinya dibaca 2 harokat. Coba dibaca. Fiha. Betul. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita jenis mad tabi'i yang terakhir, yaitu ketika harokat dhammah atau bunyinya gimana? Bertemu dengan huruf wawu. Nah, wawu sukun mau mati. Nah, ini harokat apa? Nah, ketemu? Mati. Nah, dibaca 2 harokat atau panjangnya 2 kali. Oke? Oke, jadi itu teman-teman
dari beberapa contoh hukum bacaan atau tajwid yang bisa kita pelajari. Semoga teman-teman di sini bisa mempraktikkannya di rumah ketika mungkin baca Quran atau mungkin ketika yasinan, itu sangat-sangat bermanfaat. Oke, jadi setelah kita belajar, kita mau praktek nih. Coba ya teman-teman ikutin saya. Kita mau praktek pengucapan tajwid dan makhraj. Coba ikutin saya. Nih, ini contohin sekali, terus nanti kedua teman-teman ikutin. Ya. Tuh, dua agak. Ummi inna kubawwakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Ummi inna kubawwakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Yuk. Ummi inna kubawwakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Ummi Inna kubawwakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Yo. Ummi inna kubawwakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Sekali lagi sendiri yuk. Ummi inna kubawwakan Ditambah sama sambal. samangkok samangka. Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke teman-teman, jadi ini pelajaran paket C PAI yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat dan memberikan pelajaran baru bagi kita semua. Amin. Oke, sebelumnya pengen tanya, gimana nih perasaan teman-teman setelah belajar PAI paket C hari ini? Coba Mbak yang depan ini. Perasaannya seneng dan merasa ini bisa diaplikasikan dalam membaca Al-Quran. Oke. Saran dan masukannya apa? Saran dan masukannya mungkin apa ya? Mungkin bisa medianya lebih ini nanti multimedia gitu. Misalkan ada video gitu. Oke, insya Allah besok pelajaran paket C selanjutnya kita pakai video ya. Ya. Baik yang satunya. Kalau dari saya, perasaan saya sejujurnya dulu juga pernah belajar kayak gini, cuman belum begitu ini ya, belum begitu paham. Setelah belajar, alhamdulillah udah jadi lebih paham dan bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk sarannya mungkin sama-sama Mbak yang tadi, lebih medianya lebih bervariasi aja. Oke, terakhir Mbak yang di pojok. Ya, sama sih, senang. Terus juga lebih jelas setelah dijelaskan ini tentang ilmu tajwid. Masukannya mungkin nanti kedepannya mungkin dikasih lebih banyak contoh lagi. Gitu. Ya. Oke, terima kasih semua teman-teman murid paket C yang saya banggakan. Semoga teman-teman di sini selalu bahagia Amin. dan juga yang belum lulus cepat lulus. Amin. Tugasnya buruan selesai. Amin. Amin. Oke, untuk menutup pelajaran pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.